Assalamualaikum teman-teman yang masih bujang, perempuan, laki-laki yang ingin menikah namun jodohnya belum dapat, ya Allah. Saya doakan segera dapat. Namun teman-teman juga berdoa sendiri. Ini doanya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu berkeluarga udah lama hingga istrinya sudah tua. Sudah tua dan kalau tua identik tidak bisa hamil. Namun dengan doa ini sehingga ditakdirkan istrinya hamil punya anak. Doanya, Robbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan jadikan aku ini sendirian. Sedangkan Engkau adalah sebaik-baik pemberi warisan, pemberi keturunan. Nah, ini doa agar supaya seseorang itu selama hidupnya tidak menyendiri, punya keturunan. Nah, sebab punya keturunan yaitu menikah. Makanya ini korelasinya dengan jodoh. Berdoalah agar supaya Allah memudahkan kita untuk segera menikah. Salah satu ikhtiarnya dengan doa ini, Robbi la tadharni fardan anta khairul warithin. Ya Allah, jangan jadikan saya hidup sendirian. Berikanlah saya keturunan melalui pernikahan yang halal. Nah, itu ya. Juga amalkan doa inner beauty, doa agar orang melihat kita itu suka, senang, seperti yang pernah saya upload di video ini, doa inner beauty, mempertampan diri. Meskipun kita ini jelek, tapi orang melihat kita ini senang, wajahnya cerah. Yang laki-laki baca surat Yusuf. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahum wa qulna hasyadillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Itu ada di surat Yusuf. Bagi perempuan baca ada yang ada di surat Al-Waqiah. Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna bikara uruban atroba. Mudah-mudahan teman-teman semuanya mendapatkan jodoh yang soleh solehah sehingga melahirkan keturunan yang luar biasa. Saya ada kisah mengenai perjodohan ini. Oke, saya kisahkan ya. Suatu ketika, ini di zaman Bani Israel, ada seorang penjual dan pembeli tanah. Deal, kata si penjual, Mas, aku mau jual tanah ini. Oke, berapa harganya? Anggaplah 1 miliar. Oke, aku bayar, kata si pembeli. Setelah sudah dialihkan ke si pembeli, ketika pembeli menggali tanah itu, ternyata ia mendapati di dalam tanah itu ada sebongkah emas. Kaget si pembeli. Namun uniknya, si pembeli ini amanah. Karena dia merasa dia hanya membeli tanah, tidak membeli apa yang ada di dalamnya. Akhirnya ia pergi ke si penjual. Mas penjual, ya ada apa pembeli? Aku membeli tanah kepadamu. Namun ternyata di dalam tanah yang kau jual ada emas. Itu bukan hakku, silakan diambil. Kata si pembeli. Kata si penjual, oh tidak mas, tanah itu sudah aku berikan kepadamu, maka itu adalah hakmu. Kata si penjual. Kata si pembeli, enggak mau, aku takut. Karena aku hanya beli tanah, bukan beli emas. Berselisih. Ini luar biasa, sama-sama soleh. Kalau zaman sekarang kita mengecap mereka sama-sama bego, tapi zaman dulu itu dicap orang-orang soleh. Bersitegang dua-duanya, antara si pembeli dan si penjual nggak mau mengalah. Si penjual nggak mau mengambil emas, si pembeli nggak mau menerima emas. Akhirnya dilarikan ke hakim, disidang sama hakim. Apa kata hakim? Bagaimana ini kisahnya? Ya ini, aku membeli, dia menjual, ternyata ada emas, dan kami nggak mau mengambil emas ini. Apa kata si hakim? Penjual, apakah kau punya anak? Saya punya laki-laki. Pembeli punya anak? Saya punya perempuan. Datang kalian semua aku jodohkan menjadi besan. Nikahkan anakmu dengan anaknya. Apa maksudnya? Si hakim ini luar biasa. Ia melihat kasus di mana keduanya adalah orang-orang soleh. Ketika orang tuanya soleh, pasti bibit yang dilahirkan juga soleh-solehah. Dengan menjodohkan mereka berdua, akan melahirkan generasi yang luar biasa. Karena sumbernya orang tua adalah orang yang soleh-soleh. Inilah. Terima kasih.